Senin itu gugatan Wan Prestasi tanggal 21, disitulah kita sampaikan pencabutan secara resminya, tapi secara administrasi kita udah sampaikan. Soalnya penggugat ini kan ngomongnya itu kemana-mana ya, kemungkinan juga ada kebohongan di dalamnya. Terdakwa Nikita Mirzani sudah mulai percaya adanya sebuah dugaan tindak pidana Kejutan baru lagi-lagi datang dari polemik hukum yang melibatkan selebritis sensasional Nikita Mirzani dan seterunya, Dr. Reza Gladys. Ya, beberapa hari menjelang sidang putusan sela di perkara pidana, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita justru mencabut gugatan perdata Wan Prestasinya. Tak tanggung-tanggung, Fahmi menjelaskan bila surat pencabutan gugatan itu sudah diterima secara resmi oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keputusan pihak Nikita untuk mencabut gugatan perdata tentu menuai sorotan masyarakat. Apalagi langkah ini datang secara tiba-tiba. Lantas seperti apakah Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Reza Gladys menyikapi kabar pencabutan gugatan tersebut? Jadi saya sampaikan memang benar kemarin saya membuat surat pencabutan, ya, surat pencabutan terkait dengan adanya gugatan Wan Prestasi yang kami sampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan suratnya sudah diterima. Pertama yang perlu kami sampaikan adalah ini satu sikap ya yang mungkin ditunjukkan oleh penggugat yang Nikita Mirzani dalam persidangan perdata dan sebagai terdakwa di persidangan pidana, bahwa saudari Nikita Mirzani ini ragu bahwa adanya sebuah kesepakatan. Ya mungkin terdakwa Nikita Mirzani sudah mulai percaya adanya sebuah dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan sebagaimana surat dakwaan. Ya mungkin apakah sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukumnya ini adalah amanah dari kliennya atau memang dari pihak lain. Ya, tetapi yang pasti adalah kami menduga adanya sebuah keyakinan dari saudari Nikita Mirzani bahwa ini bukan merupakan sebuah perjanjian, tetapi merupakan adalah sebuah dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan. Seperti itu. Nikmir mencabut Wan Prestasinya yang disampaikan langsung oleh Bang Fahmi. Menurut gue ini adalah kita harus bertanya-tanya, strategi apa lagi nih dari seorang Nikita Mirzani, ya? Apalagi nih, pasti ada lagi. Perlu was-was sih sebelah sana. Karena kita tahu Nikita Mirzani ini adalah penuh dengan strategi. Walaupun dia ditahan, dia tidak akan melumpuhkan otaknya untuk menghasilkan strategi yang benar-benar dan itu menjadi perbincangan berbulan-bulan. Meskipun datang secara mengejutkan, keputusan yang diambil Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani tentunya memiliki alasan yang kuat, di mana Fahmi menjelaskan bahwa saat ini pihaknya ingin mengutamakan konsentrasi dalam perkara pidana yang sudah berhasil menyeret Nikita ke dalam rumah tahanan. Pasalnya, dengan mengurus dua perkara sekaligus, Fahmi khawatir timnya tidak dapat bekerja secara maksimal
untuk membebaskan Nikita dari jeratan penjara. Lantas, seperti apakah tanggapan Julianus Paulus Sembiring terhadap alasan Fahmi mencabut gugatan perdata? Kalau memang soal berbicara fokus ya, sebenarnya nggak ada masalah kalau ini berbarengan. Karena begini, saya mau kasih tahu dulu persoalan tahapan persidangan ya. Setelah nanti tanggal 21 Juli, itu kan 27 Juli adalah pembacaan gugatan. Kemudian itu akan ada jawaban ya dari pihak tergugat, yaitu kami. Dan kemudian replik duplik. Nah itu dari ekor. Artinya tidak perlu berjumpa dalam persidangan, dari ekor saja gitu. Nah, jadi kami menganggap itu bukan satu alasan ya, karena tidak harus juga berbenturan antara perdata dengan pidananya. Tetapi mungkin ada satu kesadaran bahwa sebenarnya gugatan Wan Prestasi ini adalah merupakan pembuktian formil, bukan melulu pembuktian material, tapi utamanya adalah pembuktian formil. Karena setelah saya berdiskusi dan berdialog dengan Nikita minta saya fokus kepada perkara pidananya dulu. Seperti itu, karena kan di saat ada dua persoalan, maka kita harus mengambil sikap, harus ada skala prioritas. Nah, skala prioritasnya ini adalah saya harus konsentrasi di perkara pidana. Seperti itu, sehingga kita ngambil sikap gugatan Wan Prestasi terhitung. Mulai kemarin sudah saya sampaikan pencabutannya dan sudah diterima di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti itu. Alasan tadi dikatakan bahwa mau konsentrasi kepada bidang hukum pidananya, itu betul. Di pidana itu ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal yang meringankan nanti hakim pidana akan melihat dia mencabut gugatannya, berarti ada penyesalan akan pemerasan yang dilakukan. Kalau dia tidak cabut, ini akan menjadi hal yang memberatkan hukuman. Memberatkannya, mengulangi perbuatannya meminta uang 4M. Jadi sudah diminta 4M satu kali pemerasan, diminta lagi 4M melalui gugatan. Ini akan memberatkan hukumannya. Entah apa sebenarnya alasan pihak Nikita mencabut laporan ini. Apakah mereka benar-benar ingin fokus kepada perkara pidana? Atau justru sebaliknya, ada alasan tersembunyi di balik langkah tersebut? Dan hal itulah yang kini habis diperdebatkan. Apalagi jika melihat sikap Nikita selama ini yang tak pernah gentar, tiap kali merasa dirinya benar. Lantas mungkinkah pencabutan laporan itu merupakan sebuah sinyal bila pihak Nikita tidak yakin akan memenangkan gugatan? Bagaimanakah pula jawaban Fahmi atas tudingan tersebut? Bukan, ini kan sudah disampaikan. Skala prioritas itu harus kita kedepankan. Di saat ada dua proses yang berjalan, kita harus mengambil sikap mana yang kita dahulukan. Dua-duanya itu kalau berjalan, perbedaannya cukup signifikan. Satu kebenaran material, satu kebenaran formil. Nah, jadi hal yang berbeda. Jadi kita fokus kepada pidana, karena pidana ini terkait dengan individu Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Perlulah kita mengambil sikap di saat ada dua pilihan seperti ini, karena ini dua-duanya kalau berjalan akan membuat kita harus konsentrasi dua hal. Padahal ada yang perlu kita konsentrasikan, yaitu di perkara pidananya itu sendiri. Ya kalau saya ditanya sebenarnya tidak mau mengomentari terlampau dalam soal gugatannya ya. Saya hanya berargumentasi berdasarkan 1866 KUH Perdata gitu. Pertama adanya surat, kemudian adanya saksi, kemudian adanya pengakuan dari salah satu pihak yang menyatakan itu perjanjian itu tidak. Kalau ada persangkaan gitu. Kalau kita mengacu kepada situ ya silakanlah masyarakat melihat gitu dan mencerna apakah alat bukti yang diajukan itu sudah cukup atau tidak, seperti itu.
Kalau dia nggak yakin dia nggak benar, dia nggak bakalan untuk itu, karena dia yakin dia benar. Sehingga brigade-brigade hukum yang dia lontarkan itu adalah, menurut aku adalah strategi di mana dia bagaimanapun dia berusaha untuk menunjukkan bahwa gue ini gak ada bersalah. Seolah-olah dia, yang menurut gue, dia ngeledek, lu 4 miliar aja kerangkeng gue. 4 miliar lu yang mencari gue, lu yang memberi gue, itu aja lu kerangkeng gue. Ini tuntutan gue 100 miliar, gue buang, beng. Itulah kerennya seorang Nikita Mirzani nih. Gerakannya selalu tidak bisa diduga dan tidak bisa kita mau ngapain nih, mau ngapain. Nanti ada lagi, kita nggak ngerti nih. Dia membuang pasal perdata, apa nanti ke depannya? Itu harus waspada dan harus mawas diri sih sebelah sana. Selain itu, publik menyoroti pula pernyataan Fahmi Bahmit yang menjelaskan bahwa surat pencabutan laporan itu akan disampaikan dalam sidang lanjutan yang diagendakan digelar pada tanggal 21 Juli 2025 mendatang. Padahal, rencana pencabutan gugatan sudah terlebih dahulu dinyatakan oleh Fahmi sejak tanggal 14 Juli 2025. Lantas benarkah hal itu melahirkan kecurigaan dari pihak Reza? Apakah mungkin langkah ini termasuk ke dalam strategi yang digaungkan oleh Fahmi? Dicabut itu berarti kapan saja bisa diajukan. Cuma sementara perkaranya tidak jalan bersamaan. Senin itu gugatan Wan Prestasi tanggal 21, disitulah kita sampaikan pencabutan secara resminya, tapi secara administrasi kita udah sampaikan. Saya pribadi melihat ini, pencabutan ini masih tanda tanya. Soalnya penggugat ini kan ngomongnya itu kemana-mana ya. Jadi saya mencurigai ada kemungkinan juga ada kebohongan di dalamnya. Kenapa saya katakan kebohongan? Mencabut gugatan itu adalah di depan hakim. Setelah dicabut di depan hakim baru sampaikan kepada media. Ya. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi saya curiga jangan-jangan hanya mencabut di media, tapi tanggal 21 besok dia masih tetap kepada gugatannya. Tidak ada, ini urusan strategis. Yang tahu strategi itu adalah orang yang mengajukan gugatan. Jadi di saat kita mendapatkan dua pilihan, kan bersamaan nih sidangnya. Ada sidang perdata dan ada sidang pidana. Nah di sini kalau kita dua-duanya kita jalankan, kita khawatir kita tidak bisa konsentrasi di satu hal yang paling penting, itu adalah perkara pidana. Oleh karena itu harus ada yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan adalah perkara pidananya. Makanya perkara gugatan Wan Prestasi kita cabut. Soal pencabutan gugatan itu kan sebenarnya ini rekan-rekan media mempertanyakan kepada saya kan berdasarkan preskon ya, seperti itu ya. Kalau kami sampai sekarang ya belum berani terlampau jauh berkomentar ya, karena belum memang mendapatkan informasi secara resmi dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang adanya pencabutan gugatan Wan Prestasi. Menurut gue ini adalah seorang Nikita Mirzani memang pengen menjadi perbincangan terus sih. Pengen menjadi perbincangan karena dia selama ini kan tidak bisa bersuara. Tapi dengan tindakan-tindakan peng-pengnya itu sekarang selalu jadi perbincangan. Itu yang memang dia mau karena dia kan artis kontroversi. Hadirnya kabar pencabutan gugatan perdata oleh pihak Nikita memang menambah panjang deretan kabar mengejutkan yang hadir selama perkara ini berjalan. Terlebih lagi, lewat pernyataannya, Fahmi Bahmit menerangkan bila keputusan itu diambil demi berfokus pada perkara pidana. Sontak saja, masyarakat pun ikut berspekulasi tentang nasib gugatan ini bila perkara pidana sudah rampung dipersidangkan. Lantas mungkinkah bila waktu itu tiba, Fahmi akan kembali melayangkan gugatan perdata Wan Prestasi? Itu menjadi rahasia nanti, nggak ada masalah. Yang penting kita jangan sampai di dalam sebuah perkara itu kita tidak hadir. Karena kita
lagi konsentrasi di suatu masalah. Lebih bagus kita mengambil sikap, kita cabut, kita fokus kepada satu masalah pidana. Dua-duanya adalah sama, cuma perbedaan pidana dan perdata. Yang perdata harus kita cabut, kita fokus kepada yang pidana. Karena apa? Yang pidana ini terkait dengan kehidupan seseorang yang bernama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Makanya saya konsentrasi di sana, karena kalau sampai putusan sela menyatakan bahwa perkara dilanjutnya, maka sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi. Di saat pemeriksaan saksi, kita harus betul-betul konsentrasi penuh untuk membaca berkas perkara. Kalau sudah terbukti yang namanya pengancaman pemerasan dengan pasal gabungan tindak pidana pencucian uang, yang mau digugat Wan Prestasi ini paling ya rekan-rekan media lah yang selama ini sudah melakukan perjanjian dengan saya gitu loh. Nah kalau udah terbukti pidana, apalagi mau digugat? Jadi ini maksudnya kita, cadaslah sedikit. Terlepas dari kejutan baru di perkara perdata, persidangan Nikita Mirzani dalam kasus pidana sebentar lagi akan memasuki babak yang baru. Pasalnya, pada tanggal 17 Juli 2025 esok hari akan digelar persidangan lanjutan yang beragendakan putusan sela. Yang mana hasil putusan sela akan memutuskan nasib kelanjutan perkara. Mengingat bila eksepsi Nikita resmi diterima, perkara akan dihentikan. Bila eksepsi ditolak, di saat itu pula persidangan akan memasuki tahap berikutnya. Sidangnya Nikita Mirzani, putusan sela hari Kamis. Anda kan biasanya mengikuti hari Selasa, ditunda dan diputuskan menjadi hari Kamis tanggal 17. Jadi 2 hari lagi itu putusan sela. Dari putusan sela ini nanti apakah eksepsi daripada kuasa hukum atau penasihat hukum atau Nikita Mirzani diterima? Kalau diterima maka perkara ini akan dihentikan. Kalau tidak diterima, perkara lanjut, disitulah nanti akan berproses, di mana para saksi semua akan dipanggil. Disinilah perlunya kita konsentrasi penuh untuk melakukan pembelaan kepada terdakwa, karena perkara pidana itu adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material. Terjadi diskusi, terjadi tanya jawab di dalam saksi-saksi tersebut. Nah ini kan kita juga harus banyak berdiskusi nanti, berdialog kepada para terdakwa terkait dengan ini saksi, memberikan keterangan bagaimana. Kita kan sudah dikasih berkas sama jaksa yang cukup tebal juga, cukup tinggi. Nanti kita akan diskusikan dengan para terdakwa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.